Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ah, itu pistol. Set. Ada airnya. Gimana? Ini Pak Guru ada berita yang cukup rame, tapi seminggu ke belakang. Beritanya adalah presiden yang kita cintai. Begitu Kenapa? negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel. Di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel. Dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Iya. Two-state solution. Diakui oleh Israel, Indonesia. Itu viral. Rame. Kenapa rame ya? Karena sebenarnya harusnya tidak usah rame karena Pak Prabowo sejak awal, bahkan kalau tidak salah sebelum beliau menjabat sebagai presiden, emang udah gitu. Emang tujuan diplomatik dalam pemerintahan yang dia bayangkan itu adalah ada dua negara yang dua-duanya berdaulat dan dua-duanya diakui dan diterima secara internasional, yaitu Israel dan Palestina. Kenapa komplainnya sekarang? Kenapa dengan pidato itu terlecut? Bukankah sebelum masa kampanye Prabowo juga sudah mengatakan seperti itu? Jadi emang two state, dan sebenarnya bagi saya sih no smoking, nggak jadi masalah karena tujuannya itu kan adalah Palestina merdeka. Kalau Palestinanya sudah diakui kemerdekaan, ya sudah. Kan kalau misalkan kita lihat dari Undang-Undang Dasar Indonesia, Indonesia itu mengakui kemerdekaan setiap bangsa. Dan karena itu, maka kita menolak Israel. Kenapa menolak Israel? Karena dia menjajah Palestina. Nah, kalau Palestinanya sudah merdeka dan sudah diakui, dan itu oleh Israel sendiri, maka ya sudah, kita tidak ada masalah lagi dengan Israel, gitu. Seharusnya pikirannya itu adalah seperti itu, gitu. Ya itu adalah pikiran yang sebenarnya kurang populer di Indonesia karena di Indonesia itu banyak stereotip yang dikaitkan dengan keagamaan gitu. Ya betul, bahkan yang rame itu karena teman Anda Ustadz Felix Xiao menilai keras bahwa two-state solution itu bukan solusi, tapi justru sumber masalah. Bahkan dalam video terbarunya di YouTube Felix Xiao, ia menyebut rencana tersebut secara halus untuk melegitimasi penjajahan. Kalau ada maling datang rampas rumah lu, terus lu malah disuruh bagi dua rumah lu sama dia. Enggak, gini. Ikhlas. Saya balik nanya, ya kenapa komplainnya tuh baru sekarang gitu? Pak Prabowo tuh udah jauh-jauh hari mengatakan itu gitu. Bahkan saya ingat ketika Pak Prabowo ngomong two-state solution, kemudian itu ditentang oleh negara-negara yang lain, netizen Indonesia itu membela Pak Prabowo dulu tuh. Nanti videonya dicari lah kalau nggak salah, itu tuh Pak Prabowo itu konsisten dari zaman dulu seperti itu. Nah, kalau misalkan two-state solution itu adalah bukan solusi tapi masalah, saya juga setuju. Dijamin itu akan menjadi masalah. Dijamin. Untuk Prabowo-nya atau untuk Indonesia-nya? Untuk perdamaian di Timur Tengah. Itu mah dijamin. Jadi lebih besar ini teh sebenarnya teh. Lebih besar. Jadi gini nih. Jadi sebenarnya kan ada sengketa soal siapa yang berhak memiliki tanah itu. Kalau misalkan kita ketemunya sama orang Buddha, orang Hindu, ya gak apa-apalah, dan mereka mah tidak terikat pada masalah-masalah politik dan sosial. Tapi kalau agama seperti Yahudi dan Islam itu kan benar-benar terikat pada masalah-masalah sosial. Maksudnya di Islam dan Yahudi itu ada syariatnya gitu. Ada aturan-aturan tentang kehidupan, tentang politik, tentang kebudayaan, dan bahkan tentang teritorial. Nah, karena itu ini menjadi rumit gitu. Kita nggak hanya kalau misalkan kita menurut konvensi hukum manusia
Itu sebenarnya udah clear, udah selesai. Jadi negara yang menang perang adalah yang menguasai wilayah itu. Jadi Belanda dulu diakui dunia menguasai Hindia Belanda. Kenapa? Karena menang perang. Dan orang raja-raja Indonesia tanda tangan hitam di atas putih, kami kalah, nyerah gitu ya. Atau misalkan tidak tanda tangan, tapi seluruh wilayahnya memang sudah benar-benar dikuasai secara efektif gitu. Nah itu dianggap sebagai pihak yang sudah menguasai. Begitu, udah selesai. Kayak misalkan terus Indonesia berhasil mengalahkan Belanda, misalkan dalam perundingan dan dalam perang gitu. Ya udah selesai. Nah, sebenarnya Israel Palestina juga kalau misalkan ngikutin undang-undang itu ya sudah selesai. Cuman masalahnya adalah ini terkait dengan sentimen keagamaan dan sentimen historis yang lebih besar. Sentimen historisnya misalkan seperti yang dikatakan Ustadz Felix Xiao tadi itu, yang mengatakan bahwa Israel datang ke sana sebagai penjajah, dan kalau misalkan penjajahannya diakui, ya berarti mengakui penjajahan. Ya undang-undang internasionalnya begitu Pak Felix, mohon maaf ya gitu, nanti kita ngobrol gitu. Memang aturannya begitu. Jadi misalkan gini, Amerika Serikat, itu kan orang-orang Inggris, orang-orang Eropa, datang ke Amerika, itu menjajah. Iya, aborigin. Itu aborigin. Tanya suku Indian. Nah, baiklah. Menjajah gitu ya. Itu menjajah dan menduduki. Sekarang diakui. Sama dunia internasional diakui. Kenapa? Ya karena mereka menang. Jadi aturannya memang sesederhana itu. Jadi kalau misalkan dikatakan ini membenarkan penjajahan, semua bangsa-bangsa di dunia bergerak dengan cara yang sama. Dari zaman kuno sampai zaman sekarang. Wilayah Turki. Wilayah Turki itu sekarang bukan Turki itu. Wilayah Turki yang asli itu Turkmenistan. Itu wilayah asli. Nah, wilayah yang sekarang Turki itu diambil dari penjajahan. Tapi kita akui, kita terima sebagai negara Turki. Ya karena apa? Mereka menang perang di situ. Gitu. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi, coba ini mah pahit-pahitnya buruk-buruknya ya. Kalau nanti orang-orang Papua yang organisasi Papua Merdeka itu menang perang di Papua, negara-negara lain pasti akan mengakuinya. Dan gak ada istilah soal penjajahan, istilah dari orang Papua separatis, gak ada. Istilah penjajahan, istilah pendudukan, istilah separatisme, dan sebagainya itu adalah istilah-istilah politik. Bukan istilah-istilah teknis gitu. Tapi kalau misalkan ke Papua ya, kalau misalkan tadi ada perang di Papua, kan itu kan si warga Papuanya sendiri yang perang di situ. Berarti ya separatisme dong, bukan penjajahan atau lain gitu. Ya kan namanya tinggal diganti gitu. Jadi misalkan gini nih, mereka tuh Papua. Papua tuh mengidentifikasi misalkan saya kulitnya hitam, kalian kulitnya coklat. Itu kan beda ras. Kami selama ini dijajah sama orang Indonesia. Bisa kan dibuat seperti itu. Lalu kami memerdekakan diri. Atau misalkan dalam konteks Indonesia, sebenarnya mereka itu, kami tuh dari dulu tuh warnanya memang macam-macam. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang pesek, ada yang mancung. Kami itu keberagaman dari awal. Papua itu adalah wilayah bagian dari kami. Lalu kemudian ada antek asing yang datang ke sana, kemudian melakukan konsolidasi dan mengajak, memprovokasi, mengagitasi masyarakat supaya melawan kami. Jadi sebenarnya agar sumber daya alamnya dikuasai sama orang asing. Nah itu juga adalah penjajahan. Bisa aja. Ya itu mah, tapi intinya seperti ini ya. Saya setuju dengan Ustadz Felix Xiao bahwa ini bukan jadi solusi. Ini pasti menjadi masalah yang jauh lebih besar kalau Palestina dan Israel itu diakui dua-duanya. Tapi itu adalah solusi yang sangat buruk dari ketidakadaan solusi sama sekali di situ. Itu asli nggak ada solusinya. Karena apa? Ya karena masing-masing pihak mengklaim tentang sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kalau misalkan kita bersengketa pada sesuatu yang bisa dibuktikan, itu selesai. Ini punya siapa? Ada buktinya, bisa. Tapi kalau misalkan soal tanah itu milik siapa, orang Israel sejak awal dalam kitab suci mereka, di ayat pertama yang turun kepada mereka, tanah ini adalah tanah milik kamu dan keturunan kamu. Jadi itu tuh kata, jadi SHM-nya, sertifikat hak miliknya, ada di kitab suci. Itu ada di kitab suci. Nah, namanya juga kitab suci. Baraya tahu kan kitab suci? Baraya misalkan buku disobek-sobek, buku dibakar itu B aja. Tapi kalau misalkan ada kitab suci dikencingin, dibakar apa segala rupa, Baraya marahnya luar biasa. Begitupun dengan orang Israel. Jadi SHM mereka itu ada di kitab suci. Begitupun dalam pikiran orang-orang Islam. Pikiran orang-orang Islam, wilayah Israel Palestina itu, wilayah itu adalah wilayah yang sangat sakral. Karena tempat Isra Mi'raj.
Begitu. Nah, lalu ketika Suci sama Suci dibenturkan kayak gimana? Jadi komika kan? Suci 1, Suci 2 gitu. Nah, ini makanya rumit. Jadi saya tidak membela Pak Prabowo dalam hal ini. Saya cuma bertanya netizen kemana aja. Pak Prabowo tuh dari dulu tuh konsisten banget. Konsisten banget Pak Prabowo itu menekankan dua negara, di pengakuan terhadap dua negara. Kok sekarang jadi komplainnya? Harusnya sebelum kampanye dong. Karena Pak Prabowo sejak sebelum kampanye pun beda kalau misalkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu nggak pernah ada cerita IKN, terus tiba-tiba ada cerita IKN. Itu kontroversi wajar. Nah ini Pak Prabowo dari zaman dulu, dari menjabat sebelum jadi presiden, beliau tuh sudah mengatakan two-state solution. Lah sekarang ketika dia ngomong lagi, kenapa jadi masalah? Apa lucu juga. Ini emang bukan solusi yang bagus, solusi yang buruk dari ketidakadaan solusi. Dari nggak ada solusi. Tapi mending gak ada solusi gak? Atau ya udah solusi paling jeleknya ini. Ada istilahnya gini Pak Guru. Informasi yang nanggung, yang sepotong itu lebih buruk dibanding tidak ada informasi sama sekali. Ya tergantung konteksnya juga sih. Informasi yang sepotong dan nanggung itu bisa lebih penting, bisa lebih baik daripada tidak ada informasi sama sekali. Misalkan saya tolong tunjukkan saya jalan ke Jakarta. Kesana nah. Istilah kesana tuh lebih baik daripada tidak ada jawaban sama sekali gitu. Kita kesana, tapi kan nanti di sana mungkin ada jawaban lagi. Jadi tergantung konteksnya. Cuman intinya lagi-lagi ya, ini tuh masalah yang rumit karena pembuktiannya itu bukan pembuktian legal, tapi pembuktian spiritual. Saya tidak memihak manapun dalam hal ini. Saya nanya kepada netizen, kenapa kok baru sekarang riweuhnya gitu. Kalau misalkan solusi dari Israel Palestina, saya sih pengennya, kalau saya ya, pengakuan satu negara saja, bukan dua. Siapa berarti? Ya gak apa-apa, bisa namanya Palestina, bisa namanya Israel, gak jadi masalah. Karena bayangkan gini nih, Indonesia. Yang ada di Indonesia itu ada 300-an suku, B aja. Kenapa itu cuma 2 suku perang? Bahkan itu, oh jadi si Palestina dan Israel tuh udah dianggap satu negara satu aja, emang kenapa? Diakui gitu. Emang coba kalau misalkan jadi satu negara, emang kenapa? Di Israel sekarang itu penduduk pemukim Muslim itu banyak. Di Palestina itu orang Israel juga ada, orang Kristen juga banyak. Terus kenapa gak dilegalkan aja jadi satu negara berdaulat? Ya udah aja. Emang kenapa kalau seperti itu? Ya meskipun pada akhirnya nanti pemerintahannya kacau juga. Ya enggak, kacau tuh ya itu gara-gara sentimen keagamaan. Cuman balik lagi ke pertanyaan saya yang paling sederhana. Dulu tuh saya pernah bikin video bahwa perang Israel-Palestina itu adalah perang yang gak masuk akal gitu. Ya karena aturan-aturan yang semua konvensi internasional itu dilanggar di situ gitu. Tapi pas saya ngaji katanya ada ini Pak Guru, ada desas-desus bahwa ini kalau misalkan Israel dan Palestina berhenti berperang, kiamat kita. Nah itu cerita, ya itu cerita yang berbasis pada logika mistika itu ya begitu gitu. Tapi ya intinya coba saya tanya kepada Baraya semua, kalau misalkan Israel dan Palestina itu menyatu dalam satu negara, terus kenapa? Toh di Iran orang Israel ada, jadi menteri dan B aja. Di Malaysia ada Chinese yang Kristen, ada Muslim yang Melayu bersatu dalam satu negara, terus B aja bercampur aja, emang kenapa? Nah itu Israel Palestina kenapa nggak boleh kayak gitu? Oh, Israel juga enggak semuanya suku Yahudi ya berarti ya? Enggak lah. Nih, 100% ini ya, 100% negara di seluruh dunia itu gak ada yang satu etnis. Negara apapun di seluruh dunia sekarang. Semuanya tuh ada gitu. Nah, kalau misalkan gitu kenapa tidak Israel Palestina aja bersatu dalam satu negara? Kita bisa berandai-andai. Misalkan kita ganti namanya jadi Isratina gitu. Atau Palesrel. Ya enggak juga seperti itu sih. Cuman maksud saya jangan marah-marah ya. Saya yakin video ini dan pendapat saya ini banyak yang bikin orang marah-marah dan kemudian bikin argumentasi yang kesana kesini gitu. Bahkan potongan-potongannya akan sangat berbahaya sih tadi sebenarnya. Ya tapi ya saya tanyakan lagi, emang masalahnya apa? Terus yang tadi kalau rame ya kenapa ramenya baru sekarang gitu? Coba kenapa? Karena beliau yang ngomong sekarang sebagai presiden. Dan momen ramai itu adalah ketika dia datang barengan presiden Prancis Macron, itu kan. Iya, barengan presiden Prancis. Ya, Macronnya yang lagi berantem sama istrinya itu. Jadi seolah-olah kayak ini ada apa sih dengan
Prancis ngedorong. Enggak dari dulu Pak Prabowo itu udah kayak gitu. Dan Pak Prabowo itu lama tinggal di Jordan, kenal dengan dengan situasi Timur Tengah. Nah, saya di sini jadi ngebela Pak Prabowo ya nggak apa-apa. Itu penutup yang bagus. Oke Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.